Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan materi teori grup dari bahan ajar 3C dengan dosen pengampu yaitu Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Bisa dilanjut. Nah, kami dari kelompok 1, kelas 4B yang beranggotakan Fatimah Nur Hidayah, Siti Anissa Samsudin, Taris Kauzi Pratiwi, dan Vela Amalia Putri. Nah, materi pertama yaitu teorema 7 akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, grup A ini merupakan suatu subgrup dari A. Misalkan diberikan sebarang A elemen grup G dan grup A itu A pangkat N dengan N-nya itu adalah anggota dari Z, sedemikian sehingga grup A itu merupakan subgrup dari G. Nah, di sini pembuktiannya ada 3. Yang pertama, akan dibuktikan bahwa grup A bukan merupakan himpunan kosong. Perhatikan bahwa A itu anggota dari G dan G merupakan grup, maka paling tidak ada satu anggota dari grup A yang dihasilkan dari A pangkat N dengan N-nya itu sama dengan 0. Dengan demikian, grup A itu merupakan bukan himpunan kosong. Next. Nah, yang pembuktian kedua, pembuktiannya ada 2 aja. Yang kedua, akan dibuktikan bahwa grup A merupakan subgrup dari G. Ambil pangkat Q anggota dari grup A dengan A pangkat P itu tidak sama dengan A pangkat Q. Perhatikan teorema 4, misalkan G adalah grup dan H adalah himpunan bagian yang tak kosong dari grup G. Jika untuk suatu A, B anggota dari H dengan AB inverse itu merupakan anggota dari H, maka H itu subgrup dari G. Oleh karena itu, A pangkat P, A pangkat Q inverse itu sama dengan A pangkat P min Q itu sama dengan A pangkat K anggota dari grup A. Dengan misalkan P min Q-nya itu sama dengan K untuk suatu K anggota dari Z. Dengan demikian terbukti bahwa grup A itu merupakan subgrup dari G juga. Dilanjut. Nah, di sini ada latihan soal 1. Berdasarkan contoh 1 yang telah Anda pelajari, apakah yang dimaksud dengan generator pada suatu grup atau subgrup? Nah, jadi jawabannya itu grup G disebut grup siklik bila dan hanya bila ada elemen A anggota dari G, sedemikian sehingga setiap elemen Y anggota G, Y sama dengan A pangkat M dengan M itu merupakan bilangan bulat. Elemen A anggota dari G itu disebut sebagai penghasil generator dari G. Nah, selanjutnya latihan soal kedua, yaitu berdasarkan contoh 2, apakah yang bisa kalian simpulkan, kemukakan alasannya. Jawabannya, kesimpulan dari contoh 2 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, subgrupnya adalah semua subgrup dari penjumlahan modulo 10 dengan Z10, yaitu anggota dari grup 0 yaitu ada 0 saja, lalu anggota dari 1 itu sama dengan anggota dari 3, lalu 7 dan 9, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu anggota dari 5 ada 0 dan 5, dan anggota dari 2 itu sama dengan anggota dari 4, 6, dan 8, yaitu ada 0, 2, 4, 6, dan 8. Yang kedua, semua grup siklik yang grup siklik itu berasal dari elemen-elemen Z10. Walaupun dia generator maupun bukan generator dari Z10, dia tetap subgrup dari Z10 dan generator itu hanya 1, 3, 7, dan 9. Yang ketiga, subgrup dapat dicari dengan grup siklik, dan yang keempat, subgrupnya bilangan bulat positif. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fatimah. Pada Fatimah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada latihan soal yang ketiga. Berdasarkan jawaban Anda pada latihan soal 2 dan contoh 3, apa yang Anda bisa simpulkan dan kemukakan alasannya.
Ini jawabannya, untuk menentukan satu subgrup dari UN, kita harus menentukan elemen yang lengkap dari UN. Dan apabila elemen subgrup dioperasikan, misal dengan operasi biner, dan dilihat dari tabel Kelly, akan menghasilkan elemen subgrup itu sendiri. Dan untuk kesimpulan selanjutnya, maka untuk yang pertama, UN merupakan suatu himpunan di mana elemennya adalah bilangan bulat non-negatif yang kurang dari N dan relatif prima terhadap N. Yang kedua, subgrup dari G dapat diperoleh grup siklik dari G atau generator dari G. Untuk slide selanjutnya ada definisi 17, yaitu sifat komutatif pada grup. Misalkan, A dan B merupakan elemen dari grup G yang berlaku sifat komutatif apabila B itu sama dengan BA, dengan catatan semua elemen pada grup abelian berlaku sifat komutatif. Maaf, untuk yang selanjutnya, di sini ada definisi 18, yaitu center of group. Center suatu dari grup G dengan notasi ZG adalah himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif. Center suatu grup G sama dengan A elemen G dengan AX sama dengan XA untuk setiap X elemen G. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih Fatima atas pemaparannya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Anissa. Kepada Siti Anissa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Tariska. Selanjutnya di sini ada latihan soal 4. Interpretasikan definisi 18. Misal, G dioperasikan dengan bintang adalah grup. Center G dilambangkan dengan Z dan elemen-elemen di G yang komutatif dengan semua elemen G. Center G sama dengan G kecil, anggota dari G besar, dengan G dioperasikan dengan A sama dengan A dioperasikan dengan G untuk setiap A elemen dari G. Perhatikan kembali center A di grup G yaitu sama dengan G elemen dari G besar, dengan G dioperasikan dengan A akan sama dengan A dioperasikan dengan G untuk setiap A elemen dari G itu sendiri. Bila A kita ganti dengan G, maka menjadi G anggota G besar dengan G dioperasikan dengan A sama dengan A dioperasikan dengan G. Untuk setiap A sama dengan itu elemen dari G itu sendiri. Dari pernyataan di atas, ini sama dengan center group. Untuk lebih jelas lagi, interpretasinya disajikan dalam bentuk contoh soal. Misalkan diberikan M6 dengan operasi penjumlahan adalah grup. Dengan M6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Carilah center dari M6. Penyelesaiannya, operasi penjumlahan bersifat komutatif di M6 karena untuk sembarang G anggota M6 berlaku G tambah A sama dengan A ditambah G untuk setiap A elemen dari M6 itu sendiri, sehingga center dari M6 itu sama dengan M6 itu sendiri.
Selanjutnya di sini ada teorema 8, center suatu grup merupakan subgrup. Center suatu grup G merupakan subgrup dari G. Akan dibuktikan, bukti yang pertama, perhatikan bahwa identitas E akan berlaku sifat komutatif pada semua elemen di center G. Dengan demikian, identitas E merupakan elemen dari ZG itu sendiri atau center G. Dengan demikian, pada center G memuat elemen identitas. Bukti yang kedua, ambil sebarang A dan B anggota dari center G, maka diperoleh AB X sama dengan A buka kurung BX sama dengan A buka kurung XB sama dengan AX dikali B sama dengan XA dikali B sama dengan X dikali dengan AB. Dengan demikian, untuk setiap A dan B anggota dari center G, akan ada AB anggota dari center G atau berlaku sifat ketertutupan. Untuk bukti yang ketiga diberikan AX sama dengan XA. Perhatikan bahwa AX ini akan sama dengan XA. Untuk A inverse dikali dengan AX sama dengan A inverse XA, maka A inverse A dikali dengan X sama dengan A inverse dikali dengan XA. Dengan X sama dengan A inverse dikali XA. Identitas dikalikan dengan X akan menghasilkan X itu sendiri, maka X sama dengan A inverse dikalikan dengan XA. Selanjutnya X A inverse sama dengan A inverse dikali dengan XA, A inverse sama dengan X A inverse sama dengan A inverse X dikalikan dengan AA inverse. Sama dengan X A inverse sama dengan A inverse X dikalikan dengan identitas. Selanjutnya X akan menghasilkan X A inverse sama dengan karena A inverse X dikalikan dengan identitas, maka menghasilkan A inverse X itu sendiri. Jadi A inverse berlaku sifat komutatif terhadap X. Dengan demikian, A inverse merupakan elemen dari center group. Untuk setiap A, anggota dari center group G. Berdasarkan 1, 2, dan 3, maka dapat disimpulkan bahwa center group G merupakan subgrup dari G. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu definisi 19 akan dijelaskan oleh Vela. Kepada Vela dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada definisi 19, yaitu centralizer A pada grup G. Jadi kita misalkan G adalah suatu grup dan A itu elemen pada grup G. CA merupakan himpunan dari semua elemen pada G yang berlaku sifat komutatif. Dengan A, CA sama dengan G elemen G besar, di mana GA sama dengan AG. Nah, di sini ada latihan soal 5. Interpretasikan perbedaan antara definisi 18 dan definisi 19. Nah, jawab untuk sembarang grup G, centralizer pada G dari suatu X elemen G adalah centralizer pada G untuk suatu X sama dengan G elemen G besar, di mana GX itu sama dengan XG. Sedangkan untuk sembarang grup, center grup G adalah ZG sama dengan G elemen G besar, di mana GX sama dengan XG untuk setiap X elemen G. Jadi, perbedaannya adalah centralizer berisi elemen-elemen yang komutatif terhadap suatu X elemen G. Sedangkan center berisikan elemen-elemen yang komutatif terhadap semua X elemen G. Lanjut. Nah, di sini ada teorema 9, yaitu CA merupakan subgrup. Untuk setiap A elemen grup G, CA merupakan subgrup dari G. Pembuktiannya, kita misalkan E merupakan elemen identitas pada grup G, dan EA sama dengan AE. Untuk setiap elemen G, maka identitas CA bukan merupakan himpunan kosong. Berdasarkan definisi 19, diperoleh CA adalah himpunan bagian dari G.
Kita ambil sembarang X, Y elemen dari CA. Maka didapat XA sama dengan AX dan YA sama dengan AY. Kita perhatikan bahwa X dikali Y inverse dikali A itu sama dengan dalam kurung X Y inverse dikali AE atau identitas E-nya itu sama dengan X dikali Y inverse dikali A dalam kurung Y kali Y inverse, jadi E-nya diganti Y kali Y inverse, itu sama dengan X Y inverse dikali dalam kurung AY dikali Y inverse dikali dalam kurung X Y inverse dalam kurung YA dalam kurung dikali Y inverse itu sama dengan X dalam kurung Y inverse Y dalam kurung AY inverse sama dengan X dikali dalam kurung identitas dikali AY inverse sama dengan dalam kurung XA dikali Y inverse sama dengan AX dikali Y inverse sama dengan AXY inverse. Nah, dengan demikian kita peroleh bahwa XY inverse itu adalah elemen dari CA. Karena untuk setiap AB elemen CA dengan AB inverse elemen CA, maka CA merupakan subgrup dari G. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Ya baik, terima kasih Bella atas pemaparannya. Mungkin karena materi dari bahan ajar 3C sudah tersampaikan semua, dicukupkan saja untuk presentasi pada kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.